Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI dirilis secara daring, Rabu, 30 Agustus 2023. Dalam simulasi tertutup 3 nama, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menunjukkan dominasinya sebagai calon yang paling banyak dipilih. Elektabilitas Ganjar sebanyak 37%. Ganjar menjadi yang teratas mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 35,3%, sedangkan Anies Baswedan sebanyak 22,2%. Kalau kita perhatikan di sini antara Prabowo dan Ganjar unggul di 37% pada Agustus 2023, tapi Prabowo di angka 35,3, jadi selisihnya hanya 1,7% saja. Sementara margin of error di angka 2,9%. Anies di angka 22,%, sedikit menurun ya, cukup signifikan dibanding Agustus atau setahun yang lalu. Pada dasarnya sekali lagi sama dengan simulasi top of mind, sampai dengan 3 nama itu terjadi pertarungan yang sangat ketat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tetapi apakah angka-angka misalnya yang tiga nama ini akan masih mudah berubah, akan masih berubah? Jawabannya iya, masih sangat mungkin berubah. Kenapa? Karena ada sekitar 34% pemilih yang sudah menentukan pilihannya saat ini ke 3 nama tersebut, itu yang menyatakan pilihannya belum kuat, masih 34%-an. Kalau digabung dengan yang 1,7% yang belum menentukan pilihan, maka ada sekitar 36% masyarakat kita atau pemilih kita yang belum punya pilihan atau yang masih mudah berubah pilihannya. Jadi kalau lihat angka ini, kompetisi antara 3 nama masih mungkin dinamis. Kalau 3 nama ini maju semuanya, maka kita bisa menduga akan ada 2 putaran. Bagaimana kalau yang 2 putaran antara Ganjar dan Anies? Posisi Ganjar unggul signifikan di angka 51,6 berhadapan dengan 32,6. Ganjar dan Anies. Kalau yang maju ke putaran kedua adalah Prabowo dan Anies, sama, Prabowo Subianto unggul signifikan 53,1% berhadapan dengan Anies di angka 31,5%. Tapi kalau misalnya yang berhadapan adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di putaran kedua, maka untuk sementara Prabowo masih unggul 5,1%. 5,1%, 47,3 berhadapan dengan 42,2. Hampir 2 kali margin of error keunggulannya. Jadi cukup keunggulan yang meskipun masih dalam 2 kali margin of error, saya kira cukup meaningful. Mungkin kalau dibandingkan dengan survei-survei yang lain, keunggulan Prabowo terhadap Ganjar Pranowo ini di simulasi 2 nama sementara ini turun. Coba kita lihat beberapa pasang. Kalau 3 pasang, misalnya Prabowo dipasangkan dengan Hovifah, Ganjar Pranowo berpasangan Erik, Anies dengan Agus. Posisinya seperti ini, Ganjar cenderung unggul sedikit dibandingkan dengan Prabowo, diikuti oleh Anies. Kalau Prabowo dengan Muhaimin berhadapan dengan Ganjar Erik, berhadapan dengan Anies dan Agus atau AHY, mirip dengan yang tadi, Prabowo di 33%, Ganjar Pranowo di 39%, diikuti oleh Anies 22%. Kalau Prabowo Muhaimin berhadapan dengan Ganjar Erik dan Anies Yeni Wahid, angkanya tidak terlalu berubah. Tapi kalau Prabowo dipasangkan dengan Erik, berhadapan dengan katakanlah Ganjar Hovifah atau Anies Agus, angka Prabowo sedikit naik. Jadi metodologi seperti biasa, populasinya adalah para pemilih di Indonesia, kemudian pengambilan sampel multi-stage random sampling, jumlah sampel yang diambil 1.220, responden diwawancarai dengan tatap muka, dan dilakukan quality control dengan cara spot check terhadap 20% dari sampel, ya, dari 1.220 sampel tersebut. Kemudian Kemudian ini flowchart-nya, saya langsung saja validasi sampel. Ringkasnya, validasi sampel ini menunjukkan bahwa sampel yang kita ambil cukup representatif, mewakili populasi Indonesia secara umum, baik dari segi gender, desa kota, kemudian desa kotanya masih menggunakan yang BPS 2010 ya,
kemudian usia, agama, dan etnis. Lalu dari segi geografi, ini respondennya mewakili secara representatif seluruh wilayah provinsi Indonesia dari Aceh sampai Papua.